Karena jawab salamnya pelan, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru pemuda yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tekarang, serta yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Ibu Dewan Guru. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas jasa jerih payahnya di dunia pendidikan dengan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Serta yang berbahagia, rekan-rekan, para pemuda, para remaja, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah dan yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'atsahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Faballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'ala mahajjatil baydha'i lailaha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya. Salah satu di antara kenikmatan yang Allah hadirkan, yang Allah berikan kepada kita saat ini ialah nikmat duduknya kita di sini, bersimpuhnya kita saat ini dalam rangka menimba ilmu pengetahuan, mencari kefahaman, meninggalkan segala macam bentuk keraguan dan ketidaktahuan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, belajar menuntut ilmu bukanlah hal yang biasa, tapi hal yang istimewa. Dan bahkan para ulama menyebutkan belajar ini merupakan jalan pintas untuk kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rekan-rekan sekalian, jangan salah kalau mungkin selama ini ada yang datang ke sekolah hanya sekadar mengikutkan keinginan orang tua, ada yang datang hanya sekadar membawa semangat yang tidak seberapa, yang datang sekolah hanya sekadar mengikutkan arus yang lain, sekolah saya sekolah. Tapi tujuan belajar sebenarnya, tujuan datang ke sekolah sebenarnya lebih dari sekadar niatan seperti itu. Apa niat yang dituntunkan Allah dan Rasulnya? Sekarang sama-sama kita atur kembali niat di hati kita. Kita berharap nanti ke depan yang datang ke SMP Negeri 3 Tekarang semangatnya super luar biasa, prestasinya bisa meningkat, dan yang paling utama tujuan kita datang ke sekolah untuk mencari ridho Allah, untuk menjemput surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling pertama. Kenapa? Karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki keluar dari rumahnya dengan niat di dalam hatinya, Rasulullah menekankan harus ada niat di dalam hati, bukan sekadar melangkah, tapi melangkah dengan pasti karena niat sudah diatur dalam hati. Niat yang seperti apa? Yaltamisu fihi ilman. Niat kita keluar, niat kita berjalan, niat kita menempuh jalan tersebut untuk mencari
ilmu pengetahuan, untuk belajar semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah berjanji kepada kita yang belajar, kepada hamba-hamba yang memberikan pengajaran, guru-guru yang mendidik, yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, menyampaikan ilmu. Allah janjikan, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan langkah kakinya untuk datang menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada hal yang harus kita ingat. Penuntut ilmu seperti apa yang nanti dijanjikan surga? Pengajar ilmu seperti apa yang nanti dijanjikan surga? Perhatikan, Rasulullah menggunakan kata yaltamisu fihi. Para ulama menjelaskan makna yaltamisu adalah menuntut ilmu dengan kerendahan hati, dengan merasa rendah, dengan merasa kurang, dan tidak ada kesombongan. Teman-teman paham enggak maksudnya? Bagaimana belajar dengan tidak sombong? Yang pertama, tolong ketika ada yang menyampaikan ilmu, guru-guru sedang bicara di kelas, jangan sampai menampakkan gelagat yang merendahkan guru-guru antum. Rendahkan hati antum di hadapan mereka. Kalau ngomong, pelankan suara, karena mereka orang tua kita, orang tua di rumah yang melahirkan, yang membesarkan, orang tua di sekolah, orang tua yang mendidik, memberikan pengetahuan. Di rumah orang tua biologi, di sekolah orang tua ideologi. Nggak bisa dipisahkan. Antum mau sukses dalam belajar, mau sampai ke surga, mau sukses di masa yang akan datang, rendahkan hati dalam belajar. Jangan sombong dalam belajar. Kalau bahasa sambasnya, usah nak kerewa. Jangan sombong. Bapak iya, ibu iya, dah tahu dah. Bahkan diurut lagi bagaimana cara ngomongnya. Gaya-gayanya diikuti dengan niat dalam hati merendahkannya. Dah, tanpa sadar sebenarnya kawan-kawan yang bisa menirukan gurunya menyampaikan, gurunya sukses. Saking suksesnya antum terinspirasi, mampu mengikuti gayanya, titik komanya. Hebat itu guru. Tuh. Niat hati antum ngolok, padahal tanpa sadar antum terhipnotis dengan penyampaiannya. Diikuti gaya-gayanya. Oh luar biasa, bapak itu gayanya gitu. Ditirukan lagi. Berhasil guru antum. Niat antum niatnya untuk merendahkan, tapi sebenarnya antum terkesima, antum terpesona. Hebat itu guru itu. Ke depan dirubah. Karena kita belajar untuk mendapatkan surganya Allah, maka rendahkan hati. Saya mohon maaf, suara saya sisa-sisa. Karena semalam qadarullah diminta menyampaikan ceramah sampai jam 12 baru nyampe ke rumah. Dan memang kalau untuk suara memang keterbatasan saya. Karena qadarullah di sekolah saya diamanahkan untuk membina remaja seperti antum. Makanya saya rasanya berada di sekolah saya sendiri rasanya saat ini. Jadi setiap zuhur itu kita pengajian dari zuhur sampai jam 1 setiap hari. Kemudian malam, tiap malam kita ada 7 masjid, ada 7 pengajian yang saya bina, dan semuanya remaja. Makanya wallahi saya senang sekali saat ini ketemu wajah-wajah yang ceria, para pemuda yang dirindukan surga, para pejuang ilmu, para pejuang surga. Amin. Namun mohon maaf, suara saya tidak seseksi antum ya. Suara saya tinggal sisa-sisanya. Mudah-mudahan bisa didengar, bisa dipahami, dan bisa kita ambil hikmah bersama. Jadi apa syarat untuk kita mendapatkan surganya Allah di jalan ilmu? Belajar dengan menghadirkan kerendahan hati. Nggak boleh merasa lebih, tetaplah merasa kurang. Kalau kita datang ke sekolah merasa cukup, merasa lebih, diberikan ilmu sebanyak apapun nggak bakalan masuk. Nggak ada yang membekas di hati. Datang-datang pulang kosong. Antara datang dengan pergi nggak ada bedanya. Masih lagunya sama. Aku masih seperti yang dulu. Nggak ada bedanya. Yang ngomongnya asal keluar masih asal keluar. Yang ngelatap masih ngelatap. Yang ngelanyar masih ngelanyar.
Mungkin ada yang salah. Mungkin tadi ketika datang kita bawa gelas penuh. Gelas penuh kita hadirkan ke sekolah, diisi air sebanyak apapun tidak bakalan terisi lagi sudah. Karena hati kita sudah tertutup. Karena kesombongan telah menutup itu. Karena kita merasa lebih. Karena kita merasa cukup. Ke depan dirubah. Hadirkan gelas kosong. Biar siapapun yang mengisi terisi, benar-benar kita pulang dapat bekal.